Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dodi Tetana ME, selaku dosen tetap Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. Sebagai dosen tetap program studi Ekonomi Pembangunan FEB Unsil, saya berpegang teguh dan berkomitmen dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan mengikuti kegiatan yang menunjang pada Tridharma tersebut. Oleh karena itu, video ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam proses penilaian Serdos tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah wajib yang saya ampu pada semester ini, yakni Ekonomi SDA dan Lingkungan, yang ada di semester 5, dan dengan bobot 3 SKS teori, dengan kode KJ 60201301. Mata kuliah Ekonomi SDA dan Lingkungan akan diajarkan pada semester 5 dan menggunakan bahasa Indonesia untuk tatap muka di kelas. Dan mengefektifkan mengakses materi, mahasiswa bisa mengunjungi Google Classroom yang nantinya akan bisa mengakses dan mendownload materi-materi yang mendukung dalam proses pembelajaran mahasiswa. Untuk metode yang diterapkan pada mata kuliah ini adalah Project Based Learning. Nantinya mahasiswa diharapkan bisa menyusun dan memberikan rekomendasi brief policy yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan ekonomi SDA dan lingkungan di suatu negara ataupun wilayah tertentu. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Ekonomi SDA dan Lingkungan terdapat 8 CPL, di antaranya menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi dan menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menjadi warga negara Indonesia yang baik, bertanggung jawab atas pekerjaan sesuai dengan bidang di ekonomi, secara mandiri, serta unggul dalam aspek soft skill, perjuangan pada perannya di kehidupan masyarakat. 2. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi gagasan, desain, dan kritik seni, menyusun deskripsi saintifik yang kajiannya dalam bentuk skripsi atau bahkan laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. CPL 3, mampu mengambil keputusan secara tegas dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan secara mandiri, bermutu, dan terukur. CPL keempat, menguasai pengetahuan teori ilmu ekonomi dan derivasi teori ilmu ekonomi lainnya. CPL kelima, menguasai pengetahuan dalam menyusun penelitian dan atau pembuatan jurnal. CPL 6, menguasai pengetahuan untuk meningkatkan kepekaan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketujuh, mampu mengikuti dan mengimplementasikan model ataupun konsep ekonomi dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai luaran yang lebih baik. Dan terakhir, CPL ke-8 ialah mampu mengkaji dan mengimplementasikan teori ekonomi untuk menyelesaikan masalah guna keperluan pengambilan kebijakan terkait dengan bidang keahliannya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Ekonomi SDA dan Lingkungan sebagai berikut: mahasiswa mampu menganalisis permasalahan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang mendukung terhadap pembangunan berkelanjutan melalui penyusunan policy brief berdasarkan kajian ilmiah. Adapun sub CPMK pada mata kuliah Ekonomi SDA dan Lingkungan terdiri dari 5 sub CPMK sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan konsep ruang lingkup, klasifikasi, serta peran sumber daya alam dan lingkungan dalam pembangunan ekonomi. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis konservasi, deplesi, pengelolaan sumber daya alam, serta kaitannya
dengan kemiskinan, industrialisasi, dan variabel ekonomi lainnya. Sub CPMK ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi pengelolaan sumber daya alam, analisis biaya manfaat, biaya sosial, serta kebijakan pengelolaan lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Berikutnya, sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menyusun secara mandiri alternatif kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berdasarkan analisis ilmiah, berdasarkan permasalahan yang ditemui di masyarakat. Yang terakhir, sub CPMK kelima, mahasiswa mampu menyusun dan mempresentasikan policy brief yang berisi rekomendasi kebijakan berbasis hasil kajian atas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Adapun materi perkuliahan yang diajarkan pada ekonomi SD dan lingkungan terdapat 14 materi yang harus mahasiswa selesaikan pada semester ini. Yang pertama, mahasiswa akan mempelajari mengenai peranan sumber daya alam dan lingkungan serta peranannya dalam pembangunan ekonomi. Kedua, mahasiswa akan mempelajari mengenai konservasi, deplesi, dan persediaan. Tiga, kaitan antara kemiskinan, industrialisasi, dan deplesi sumber daya alam. Keempat, mengklasifikasikan sumber daya alam dan hubungannya satu sama lain. Kelima, konservasi sumber daya alam. Keenam, pengaruh berbagai variabel ekonomi terhadap konservasi sumber daya alam. Ketujuh, pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbarui. 8. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. 9. Sumber daya tanah dan air, serta hutan. 10. Analisis biaya dan manfaat dalam penggunaan sumber daya alam dan lingkungan. 11. Biaya sosial dan permasalahan pengelolaan sumber daya alam. 12. Kebijakan yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan. 13. Natural Resource Accounting untuk pembangunan berkelanjutan. Serta yang terakhir, ekonomi perubahan iklim. Sumber bacaan utama pada mata kuliah ekonomi SDA dan lingkungan ini adalah dari bukunya Suparmoko terbitan tahun 2018 mengenai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Penilaian atas pemenuhan CPL mata kuliah ekonomi SDA dan lingkungan disesuaikan dengan pedoman jurusan ekonomi pembangunan, dan oleh karena itu untuk penilaiannya maka di breakdown beberapa komponen, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran sebesar 10%, kemudian tugas sebesar 25%, UTS sebesar 25%, dan yang terakhir adalah PJBL, yaitu membuat kebijakan atau rekomendasi sebesar 40% yang nantinya akan menggantikan UAS. Baik, demikian, terima kasih atas paparan pada hari ini berkaitan dengan penjelasan apa itu mata kuliah ekonomi SDA dan lingkungan yang saya ampu sebagai salah satu syarat untuk pemenuhan Serdos tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Oke, siang-siang ya, ketemu dengan ekonomi SDA dan lingkungan. Gimana semester kemarin nilainya? Puas? Oke, baik. Jadi kalau kita semester lalu belajar mengenai ekonomi sumber daya manusia dan ketenagakerjaan, nah kalau semester ini kita ketemu dengan mata kuliah ekonomi SDA dan lingkungan. Nah, keduanya itu tergabung dalam bidang ilmuwan ekonomi sumber daya. Jadi ada dua, yaitu manusia, dan sekarang ini adalah sumber daya alam dan lingkungan. Nah, pasti teman-teman udah tahu ya, kalau kita melihat yang namanya apa sih barang sumber daya atau mungkin sumber daya alam di sekitar kita tuh kira-kira udah sering lihat atau kalian nggak mau tahu? Sering, harusnya sering ya, karena Tasikmalaya ini kan kebanyakan dari wilayah pegunungan dan lain-lain. Pasti kalau kalian melihat yang namanya ketersediaan sumber daya alam itu sangat melimpah air, apalagi tanah. Nah, ada nggak nih yang raja tanah? Oke, bisa jadi warisan atau mungkin itu milik pemerintah ya, yang mana memang kalau dibandingkan dengan perkotaan itu berarti
kita bisa melihat apakah barang sumber daya alam atau sumber daya alam di sekitar kita itu banyak tersedia ataukah tidak. Di semester ini kita akan mempelajari mata kuliah itu, yaitu ekonomi, SDA, dan lingkungan. Kita perlu kenalan dulu beberapa hal ya. Yaitu yang pertama, sumber bacaannya. Teman-teman bisa melihat ini sumber bacaan pokok dari Suparmoko. Terus ada lagi yang lain, bacaannya silahkan bisa disesuaikan, atau bahkan kalau misalnya emang kalian tuh punya buku referensi yang serupa, yang bisa mendukung untuk ekonomi SDA dan lingkungan, boleh dibawa. Walaupun bukan yang utama, tapi setidaknya ilmu itu kan bisa dari berbagai macam sumber. Nah, untuk yang sumber bacaan, nah ini dia untuk komponen penilaian. Jadi intinya, kalau untuk ekonomi SDA dan lingkungan itu, kita ada yang pertama, yaitu partisipatif atau kalian hadir di kelas, itu botnya 10%, kemudian ada ujian tengah semester, tugas, nanti kita akan bentuk sedikit kelompok-kelompok ya, dan nanti kalian akan mempresentasikan apa yang kalian dapatkan informasinya. Nah, untuk mengganti UAS adalah menggunakan PJBL. Jadi, muara atau pada intinya mata kuliah ini itu adalah teman-teman nantinya bisa menyusun policy brief, tapi yang berkaitan dengan ekonomi SDA dan lingkungan. Nah, gimana ya caranya Pak? Kalau kita pengen bisa menyusun policy brief, berarti kita harus cari tahu dulu masalahnya apa nih. Karena masalah muncul, teman-teman akan olah datanya, kemudian kita interpretasikan. Nah, baru kita akan tahu nih, bagaimana kebijakan apa yang mungkin relevan dan tepat yang bisa dilaksanakan oleh kita dan kita rekomendasikan kepada pemerintah setempat. Jadi intinya nantinya teman-teman akan membuat yang namanya policy brief atau rekomendasi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi SDA dan lingkungan. Oke, sampai sini paham ya? Baik. Oke, nah untuk ekonomi SDA, karena kita adalah pertemuan pertama pada hari ini, kita akan mempelajari dulu mengenai peranan sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi. Nah, lagi-lagi ya, karena kita berbicara ekonomi, kalau berkaitan dengan pembangunan ekonomi, bukan berarti teman-teman itu membangun gedung, bukan ya. Tapi kita membangun dari sisi yang lainnya, yang nantinya bisa meningkatkan kapasitas seseorang, biar ketika dalam proses pembangunan daerah itu bisa menyalurkan ilmu-ilmunya yang lebih bermanfaat. Untuk pertemuan hari ini, berkaitan dengan CPMK dan juga sub CPMK. Jadi kalau untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya, teman-teman akan tadi membuat policy brief, merekomendasikan kira-kira kebijakan apa yang bisa diimplementasi oleh stakeholder setempat yang relate dengan sumber daya alam dan lingkungan. Nah, kalau untuk kaitannya sub CPMK-nya berarti teman-teman tuh menjelaskan konsep ruang lingkup, kemudian memahami klasifikasi, dan mengetahui peran dari sumber daya alam dan lingkungan dalam proses pembangunan ekonomi. Jadi kalau kita berbicara mengenai pembangunan ekonomi, udah pasti banyak hal yang perlu kita kaji dan kita pelajari dulu, biar nanti kalau kalian menyusun sebuah kebijakan itu tidak kosong banget, tapi tepat sasaran sesuai dengan ilmu yang udah teman-teman pelajari. Nah, kita tahu bahwa ada ilmu ekonomi, ada ekonomika sumber daya alam. Kalau ilmu ekonomi, pasti kalau kalian dulu diajarin pertama kali ilmu ekonomi itu low budget, high return ya. Kalau bisa punya budget dikit, tapi untungnya gede. Nah, sama juga dengan yang namanya ekonomi SDA. Kalau kita udah tahu perannya, misalkan nih kayak pertumbuhan ekonomi dengan penduduk, pertumbuhan ekonomi dengan pencemaran. Nanti kita akan tahu kira-kira kebijakan apa yang sesuai, yang nantinya tidak bisa atau menekan masalah itu biar tidak terlalu berlarut-larut. Kita sekarang masuk kepada penggunaan sumber daya alam. Nah, yang pertama, masyarakat lebih mengenal yang namanya private ownership
Private ownership itu berarti, kalau kita mengkaji sebuah kata ya, berarti kan ada kepemilikan pribadi. Nah, kadang sumber daya alam itu suka diklaim sebagai sebuah kepemilikan pribadi, walaupun itu kategorinya adalah sumber daya alam, yang mana keberadaannya atau ketersediaannya itu melimpah di sekitar kita, tapi biasanya sudah terkotak-kotak. Jadinya secara nggak langsung yaitu ada yang punya. Oke, terus yang kedua, tidak mengetahui. Tidak mengetahui secara pasti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Terus, biaya produksi seringnya menjadi tidak jelas. Nah, misalkan kalian punya kebun yang luas, di dalamnya ada tumbuh pohon sengon. Terus ada juga yang punya pohon kapas. Walaupun kalian itu menanam pohon sengon dari awal, tapi pas dipanen, apa yang terjadi? Biasanya harganya cocok nggak dengan waktu tunggu kalian? Nggak? Atau cocok? Kadang cocok, kadang enggak. Ya. Jadi walaupun kalian mungkin modalnya hampir 2 juta, ternyata pas dibeli oleh orang yang mencari pohon sengon, ternyata cuma laku sekitar 10 jutaan. Dengan waktu tunggu kurang lebih 5 tahun ya. Nah, berarti kan kita bisa melihat bahwa kalian itu mungkin mencintai merawat pohon sengon itu, disayang-sayang biar tumbuh dengan sempurna. Kemudian ketika udah gede, ternyata lakunya hanya di harga 11 juta. Ya, itu kadang kita nggak bisa menentukan. Yang namanya biaya itu apakah akan gede atau kecil. Terus juga ketika kalian punya pohon kapas misalkan, kapasnya udah ada, pohonnya udah berbuah, kemudian kapas itu kalian ada yang dijual langsung ke pengumpul, ada yang kalian bikin bantal guling, bantal tidur ya, dan lain-lain. Kadang ada yang bahan bakunya itu dari kapas. Dan itu juga punya biayanya masing-masing. Ada yang mahal, ada yang terjangkau. Oke, ini kan ada sebuah persamaan ya. Ada function LK, RTS. L itu labor atau tenaga kerja atau penduduk. K, capital. Capital itu modal. Nah, betul. R apa? Jumlah barang sumber daya alam. Jadi ada, nanti kalian akan membedakan apa itu barang sumber daya alam dan sumber daya alam. Terus T, teknologi. Jadi memang kita tuh kalau mau merubah yang namanya sumber daya alam ke barang sumber daya alam, itu juga butuh yang namanya sebuah teknologi sosial. Nah, sosial ini juga macam-macam, berkaitan dengan bagaimana permintaan pasar. Jadi kalau sumber daya alam itu adalah apapun yang melimpah di sekitar kita, tapi kalau barang sumber daya itu adalah merupakan bagian dari sumber daya alam yang bisa kita kelola ke depannya. Ada beberapa hal, 4 kaitan ya, yang bisa kalian pelajari. Oke, yang pertama pertumbuhan ekonomi dan sumber daya alam. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi dan juga barang sumber daya. Nah, yang ketiga, pertumbuhan ekonomi dan juga pencemaran. Jadi, kalau kita berbicara mengenai SDA, pasti akan ada yang namanya bagian pencemaran. Nah, yang terakhir adalah pendapatan per kapita dan juga pencemaran. Baik, jadi ini yang pertama hubungan pertumbuhan ekonomi dan juga barang sumber daya alam. Oke, kaitannya antara pertumbuhan ekonomi dan juga barang sumber daya itu adalah hubungannya positif. Jadi, kalau pengen pertumbuhan ekonomi itu gede atau meningkat, berarti barang sumber daya itu juga harus melimpah ketersediaannya. Karena barang sumber daya ini berkaitan dengan kegiatan produksi seperti ini, itu punya hubungan yang negatif. Berarti, kalau negatif, ketika sumber daya alam melimpah, nggak diapa-apain, berarti pertumbuhan ekonomi negara itu biasa aja, atau mungkin cenderung turun. Karena apa? Tidak ada kegiatan produksi, nggak ada barang dan jasa yang dihasilkan. Sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat itu ya sedikit, atau bahkan nggak ada.
Makanya ketersediaan yang namanya sumber daya itu pasti akan banyak atau melimpah. Namun kebalikannya, kalau pingin pertumbuhan ekonomi itu meningkat atau menguat, ya berarti harus meningkatkan kegiatan produksi. Kegiatan produksi pasti akan butuh yang namanya sumber daya alam untuk dijadikan sebagai barang sumber daya. Nah ini dia pertumbuhan ekonomi dengan pencemaran. Kita ada kegiatan produksi, manufaktur, gede-gedean. Ya kalau di Jawa Barat berarti yang gede itu kan di daerah Karawang ya. Kemudian wilayah JBPK. Dan wilayah yang lain, yang banyak manufakturnya. Nah mereka ketika memproduksi suatu barang, itu pasti secara nggak langsung akan berkontribusi pencemaran udara dulu awalnya. Itu satu. Terus, misalkan ada yang punya usaha batik. Di Tasik kan punya ada ya. Nah, batik itu ada yang pakai batik tulis, kemudian cap, dan printing. Betul. Nah, untuk bisa menghasilkan produk tersebut, pasti kita awalnya kalau cuman satu pengusaha doang kan buang sembarangan oke ya. Tapi kalau misalkan pengusaha banyak dan masif, permintaannya tinggi, wah, pasti lama-kelamaan mereka akan susah kalau membuang itu di IPAL milik sendiri. Tapi akan ada masanya mereka itu akan mencemari lingkungan mereka. Salah satunya paling umum itu adalah sungai. Nah itu makanya, iya, pendapatan negara akan gede, tapi pencemaran juga ikut meluas dan besar. Itu yang terjadi. Oke. Nah, ini yang terakhir. Nah, kondisi ini berkaitan nanti dengan meminimalisir adanya emisi karbon. Jadi inilah merupakan kurva EQC, Environmental Kuznets Curve. Jadi awalnya nih ada pertumbuhan ya, ada pertumbuhan di sini untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga pendapatan per kapita. Nah di sini awal mulanya nih suatu negara itu mulai bertumbuh manufakturnya. Jadi banyak kegiatan ekonomi di dalamnya. Semakin ke atas, ternyata yang namanya efeknya itu juga semakin tinggi. Namun kalau udah sampai ke puncaknya ini kan mungkin tiap negara bisa berbeda-beda, tapi untuk ukurannya sama. Mereka itu udah sadar bahwa menjaga lingkungan itu penting. Kenapa? Untuk keberlangsungan hidup mereka dan keturunan mereka. Nah berarti kalau udah sampai ke tahap mentok kayak gini, yang udah ugal-ugalan ya, mengeksploitasi sumber daya alamnya, nah mulai dari warganya, kemudian juga instansinya, dan pemerintah itu udah aware terhadap perubahan iklim. Yang kalau dulu itu kita biasanya bisa mematok bahwa musim penghujan itu Oktober sampai April sampai Oktober itu kemarau. Nah kalau saat ini, kan kadang nggak tentu ya. Nah itu bisa menjadi salah satu indikator bahwa adanya perubahan iklim. Walaupun banyak hal yang terjadi, berarti semua negara itu harus aware tentang perubahan iklim itu. Nah, dengan negara itu udah paham terkait dengan isu perubahan iklim, emisi karbon, efek rumah kaca, dan lain-lain, kalau mereka udah paham itu, nanti akan membuat kebijakan yang nantinya bisa menekan yang namanya efek dari pencemaran. Tapi tetap pendapatan per kapitanya meningkat. Makanya banyak kayak terobosan teknologi ramah lingkungan. Terus juga pakaian-pakaian yang direkomendasikan kayak katun, kemudian linen, dibandingkan kalian menggunakan polyester. Karena polyester itu infonya susah diurai oleh bumi ya. Sama juga dengan plastik. Nah, brand-brand besar itu biasanya sudah menggunakan plastiknya itu yang bisa diurai.
Walaupun kayak plastik tapi bisa terurai dalam waktu beberapa tahun. Dan sedotan, sekarang juga udah banyak yang tidak menggunakan sedotan plastik. Ada yang menggunakan kertas atau mungkin stainless steel ya, yang bisa digunakan secara berulang. Karena ini penting untuk kelangsungan hidup kita di masa yang akan datang. Nah, ini dia rangkumannya untuk hubungan. JP itu jumlah penduduk ya, kemudian P itu pertumbuhan ekonomi, dan sumber daya alam dan lingkungan. Jadi ada hubungan yang positif, negatif. Kemudian kalau ini penduduk, itu bukan hanya jumlah penduduknya doang, tapi berkaitan dengan labor dan lain-lain. Kalau misalkan penduduknya banyak, maka bisa banyak labor yang terserap yang nantinya akan mengolah barang dan jasa, sehingga bisa terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Sama juga ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi itu berkaitan dengan barang dan sumber jasa. Ini barang dan jasa ya. Terus juga ada lagi yang namanya pencemaran lingkungan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka pencemaran pun juga akan semakin tinggi. Nah, ini apa? Ya, di dasar sebenarnya apa? Nah, karena ada penduduk itu sendiri. Dan masih banyak lagi. Nah, itu dia untuk materi hari ini, teman-teman. Saya kira cukup, dan kita ingin refreshment dulu ya. Kita punya kuis. Jadi silahkan bisa di scan. Betul. Oke, teman-teman. Untuk hari ini cukup sekian dulu ya. Nanti saya harap sih apa yang saya paparkan pada hari ini bisa masuk dan berguna nanti dalam penyusunan ya skripsi, dan sebelum skripsi berguna untuk ke policy brief gitu ya. Nah, untuk minggu depan kita akan pelajari mengenai deplesi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Jadi nanti kita akan ketemu dulu di minggu depan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.